karena kita sebagai mahasiswa, aku selalu ingat kata-kata dari Bung Hatta. Katanya tuh gini, kalau tanggung jawab utama dari kaum intelijensia itu adalah mengatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Jadi tulislah apa yang benar dan selalu kedepankan fakta-fakta untuk memberikan suara-suara pada orang-orang yang memang butuh untuk disuarakan sih. Betul. Maksudnya tahun ini tuh Unpad lagi dihantam. Utara banget. Berarti banget. Ini ada Pajajaran. Adminnya. Halo Sobat Genera, kembali lagi di Gcast Genera Podcast. Nah, ruang ngobrol santai nih bareng mahasiswa Unpad. Kali ini kita bakalan bahas topik yang sangat menarik banget nih, yaitu tentang ngulik jurnalisme kampus bareng pers mahasiswa Unpad. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Kali ini aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama narasumber spesial kita pada hari ini, yaitu bareng Akang Tete dari LPM yang ada di Unpad nih. Tentunya Akang Tete di sini yang nantinya bakalan sharing banyak hal nih seputar pengalaman mereka tentang jurnalistik atau sepengalaman mereka lah yang udah pernah mengikuti LPM di Unpad. Jadi buat Sobat Gcast semuanya, aku harapin tetap dengerin dari awal sampai akhir Gcast kita pada hari ini. Buat Akang Tetenya gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Oke, mungkin pada habis kelas tadi berarti ya. Kebetulan aku hari ini nggak ada kelas sih, jadi santai. Mungkin tanpa lama-lama, aku mau mulai langsung aja podcast kita kali ini. Tapi tak kenal maka tak sayang nih, betul banget kan? Jadi aku pengen deh kenalan sama Akang Tetenya masing-masing gitu. Boleh dari siapa dulu nih yang mau? Dari yang paling pinggir dulu. Oh, dari aku dulu. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan aku Fuza, aku dari LPPM dari Jatinangor Vkom 4. Oke, salam kenal ya Teh. Nah, selanjutnya boleh lanjut aja tuh. Oke, aku kenalin, aku namanya Nanda, aku dari Persma Genera. Berarti tuan rumah kita ya Persma Genera, betul. Boleh lanjut Kang? Halo, aku Abel dari Persma Geosentrik. Oke. Halo Kang Abel. Lanjut nih. Oke, perkenalin nama aku Megan, aku juga dari Persma Genera. Oke. Halo Kang Megan. Oke, halo semuanya. Kalau itu Fuza, aku Fuja. Aku dari LPM Fonis FA Unpad. Halo Kang semuanya. Jadi buat sobat JK semua jangan sampai salah sebut ya, ada Fuza, ada Fuja. Salam kenal semuanya, nama aku Alia. Aku dari LPM Warta Kemal. Oke, salam kenal kalian. ya. Nah, mungkin sobat JK semua udah pada kenal ya sama Akang Tete kita dari LPM yang ada di Unpad. Jadi aku harap kenal nih masing-masing satu. Misal kalau ketemu lagi aksi ketemu sama Akang Tetenya, boleh disapa aja gak sih ya Kang Tete gitu. Nah, karena Akang Tetenya tadi udah kenalan, aku juga mau kenalin aku namanya Apis. Halo, Apis. Oke. Udah kenalan udah, terus kita udah sapa-sapa penonton juga udah. Mungkin aku langsung kepo aja nih sama pertanyaan pertama aku gitu. Kira-kira menurut Akang Tete apa sih arti jurnalistik bagi kalian gitu, dan apa motivasi kalian buat jadi jurnalis di kampus gitu sehingga join di LPM? Boleh siapa nih? Tadi udah dari ujung sini, kayaknya dari ujung sana kan? Betul. Setuju banget. Aduh, sebenarnya kalau misalkan apa arti jurnalistik buat aku ya tadi ya. Sebenarnya kalau misalkan aku ngurain dari tahun lalu, aku sempat join Warta Kemen dari tahun lalu. Dan di situ tuh aku mulai baru ngerasa ini apa namanya awal-awal euforianya lah ya, kayak apa ngeliput dan nulis berita dan ngerilis berita itu, dan kayak akhir-akhir ini tuh baru kerasa juga di aku kalau misalkan teman-teman aku dan orang-orang sekitar aku tuh ngasih feedback yang sangat-sangat positif gitu loh terhadap berita-berita itu, kayak ih cepet banget, habis itu kayak wah aku jadi tahu ini gara-gara ini. Bahkan ada satu titik dimana kayak temen aku yang aku belum pernah
in touch bertahun-tahun gitu, tiba-tiba nge-repost beritanya dari Wataknya tuh kayak gitu. Oh, iya. Terus gara-gara itu aku jadi kayak ngerasa apa ya, wah ternyata bisa nge-reach yang jauh banget dan deket banget juga bisa sama-sama nge-reach gitu loh. Dan bagi aku itu kayak sesuatu yang sangat mulia dan sangat apa ya, rewarding bagi aku sendiri. Oke, jadi ada kebanggaan tersendiri gitu ya buat kita sebagai seorang pers mahasiswa gitu. Boleh buat tetenya nih? Kalau aku apa ya, sebenarnya kenapa tertarik sama jurnalistik gitu ya. Pertama karena mungkin dari dulu sering banget nonton berita nih dan kayak suka banget sama Najwa Shihab, Uni Lubis gitu kan. Terus kayak aku ngelihat kayaknya kalau misalkan jadi jurnalis tuh kita tuh bisa ngasih point of view kita atas satu permasalahan. Dan benar banget sih yang tadi kamu bilang, kalau misalkan ada yang baca tulisan kita, kalau misalkan ada yang lihat kita ngapain aja, itu tuh kayak rewarding gitu. Oh ternyata tulisan kita dibaca ya sama orang, oh ternyata liputan kita tuh ditonton ya sama orang. Kalau dari aku pribadi kayak gitu sih, kenapa pada akhirnya aku tertarik buat ikut pers mahasiswa di Unpad ini. Betul, biar bisa buat menginspirasi buat banyak orang juga kali ya gitu. Buat akangnya nih. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku juga sama kayak tadi Kak Fuza ya. Fuja ya. Iya. Ya, kayak dulu aku emang suka nonton berita, terus dulu suka baca-baca koran yang papa gitu. Terus akhirnya emang aku sendiri tuh emang tertarik pada jurnalistik itu sendiri, cuman dari orang tua diputus gitulah harapannya, disuruh masuk ke IPA, dan akhirnya aku milih agroteknologi, dan ternyata di situ ada Persma Genera dan aku masuk di situ. Dan sama juga tadi kata teteh-teteh berdua, kalau misalnya ada yang baca senang banget gitu. Paling itu aja sih kalau Iya. aku. Mungkin berarti banyak banget gak sih Kang jalan kita buat menjadi seorang jurnalis di kampus ini gitu. Walaupun jurusan kita sebagai Akang nih agroteknologi, tapi nggak menutup kemungkinan buat kita join di pers mahasiswa di kampus. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Akangnya nih. Boleh lanjut buat Akangnya nih. Kalau dari aku sebenarnya bisa sama kayak teman-teman yang lain ya. Aku juga dulu sering baca, awalnya pengen masuk HI tapi malah masuk geologi. Dan sama kayak yang tadi teman-teman aku bilang, kalau misalnya ada yang baca tulisan kita terus jadi tahu lebih banyak karena tulisan kita, itu sangat rewarding. Dan apa ya, apalagi geologi kan bahasanya tambang, dan itu banyak kebijakan yang agak Geologi aja. Berarti kurang lebih sama ya sama Akang Tete yang lain. Mungkin Akang ini ada yang berbeda nggak sih? Ya sama sih, Oke. pasti gak bakal jauh-jauh dari teteh dan Akang yang sini. Teman, kalau dulu aku pernah nonton film, itu tuh filmnya tuh tentang dari jurnalis dari mungkin Jerman, aku lupa ya. Jadi dia tuh filmnya itu menceritakan kalau dari jurnalistiknya itu dia tuh mau ngeliput soal berita yang ada di Korea Selatan. Tapi karena dulu tuh emang agak ketat tentang militernya, jadi dia tuh emang harus berjuang dulu gitu untuk mendapatkan suatu kebenaran gitu untuk disebarkan di dunia. Nah terus karena emang yang aku lihat tuh dia tuh punya hati yang baik gitu dan mulia lah untuk mengorbankan dirinya untuk apa ya, sebuah kebenaran. Dan itu tuh aku jadi inspirasi juga gitu untuk aku, kenapa untuk jadi jurnalistik tuh itu tuh sebuah hal yang mulia banget gitu untuk bisa dilakuin oleh satu manusia tuh. Jadi untuk mengungkap kebenaran pun dia sampai harus ibaratnya kucing-kucingan dengan aparat, bekerja sama dengan konspirasi, harus menerjang segala medan yang ada di sana, dan kebenarannya pun dapat diungkap nyata di dunia gitu. Dan itu jadi inspirasi juga aku untuk bisa terjun ke jurnalistik gitu. Berarti dalam banget ya maknanya ya teman-teman di sini, kayak kita harus berani menegakkan kebenaran. Berarti yang aku ambil ya dari cerita film yang menginspirasi. Itu apa sih namanya kalau boleh tahu gitu? Apa ya namanya, taksi driver atau gitu. Ya mungkin teman-teman kita yang di rumah, sobat-sobat Jikes tahu taksi driver kali mungkin. Nah, bisa juga sih dijadiin inspirasi buat kita jadi jurnalis gitu. Boleh terakhir nih, buat yang terakhir nih harus save the best for the last. Harus dong. Oke, jawaban mereka udah keren-keren banget dan sebenarnya mewakili gitu. Nah, tapi kalau dari aku pribadi, aku tuh dulu emang udah hobi gitu sebenarnya, kayak ngefoto, terus wawancara orang, terus apa ya, kayak mengkonsumsi berita, terus pengen nyampein itu ke orang gitu, advokasi gitu. Itu sebenarnya udah dilakuin dari dulu gitu. Nah, tapi
kenapa akhirnya ikut Persma gitu atau join gitu, karena Persma ini kan bagian dari four estate ya, kayak four estate tuh kayak ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, pers tuh ada di pilar keempat gitu dalam demokrasi gitu. Begitu pula di kampus gitu, biar mahasiswa atau mungkin eh, apa ya, audiens di sekitar kampus gitu, mereka bisa tahu sudut pandang lain gitu, selain apa nih bagus-bagusnya Unpad gitu, atau apa bagus-bagusnya Bandung gitu. Nah, kita bisa menyajikan yang berbeda gitu. Oh, ada yang salah nih dari Unpad, atau ada yang salah nih dari Bandung gitu. Kita bisa nyajin itu, karena kan masyarakat mungkin kurang tahu dan kurang concern juga karena berbagai kesibukan mereka gitu. Nah, kita sebagai yang terjun ke dunia jurnalistik punya tuh tanggung jawab itu gitu. Oke, sangat menginspirasi banget berarti ya, karena kita sebagai seorang pers tuh nggak cuman turun ke jalan buat demo, tapi kita juga bisa buat agen perubahan gitu di masyarakat gitu. Kita bisa ngasih berita atau informasi buat ngebuka cakrawala yang ada di masyarakat, terkhususnya di kampus gitu. Aduh, keren-keren banget ya ternyata motivasi-motivasi dari Akang Teteh LPM yang ada di sini gitu. Terus kira-kira nih menurut Akang Teteh, apa sih peran dan fungsi utama pers mahasiswa di lingkungan kampus terkhususnya gitu? Boleh siapa dulu nih? Kayak tuan rumah dulu. Oh, iya, boleh kan. Dari tengah sekarang berarti ya. Dari pimpinan redaksi mungkin ya. Oh, Aku aja dari redaksi. Nanti dari yang nonton kali yang jawab ya. Kalau lempar boleh berarti Kang Nanda. Fungsi pers mahasiswa ya, Peran fungsi. sebenarnya seperti pers gitu. Kita tuh untuk sebagai penyambung informasi, yang aku tangkap sih berarti itu. Jadi misal memang ada suatu peristiwa atau suatu kebijakan dari universitas ataupun dari fakultas, nah kita tuh sebagai yang apa ya, menyambung informasi dari pihak mereka ke pihak-pihak dari masyarakat dari universitas ini, dari Unpad ini. Jadi kalau untuk aku sih sebenarnya untuk penyambung informasi aja, untuk menjadi sarana juga dari suatu kebenaran, dari suatu informasi untuk disebarluaskan ke semua masyarakat di Universitas Pajajaran. Khususnya kalau untuk aku sendiri kan ada di Apepta, untuk aku kan di Fakultas Pertanian. Jadi aku pun mungkin akan lebih concern di Fakultas Pertanian. Mungkin kalau dari teman-teman Warkem itu kan luasnya cukup cakupannya cukup luas ya untuk satu Unpad gitu. Jadi mungkin aku sih cuma beda sedikit di situ aja. Berarti kita bisa sebagai jembatan penghubung gitu ya antara pihak eksternal dengan pihak internal. Nah, Akangnya nih. Kalau dari aku sendiri mungkin nambahin aja ya, mungkin dari aku sendiri tuh ngelihat LPM tuh biar bisa tambah wawasan lah buat orang-orang yang awam gitu, kayak biar makin terbuka sama lingkungannya, biar nggak apatis dan segala macamnya gitu. Boleh siapa nih selanjutnya nih? Kanan atau kiri? Oh iya, lanjut dulu. Apa ya, kalau menurut aku peran pers tuh sebenarnya apalagi pers mahasiswa, pertama benar yang tadi Fuza bilang itu kan for a state of democracy gitu kan. Dan aku melihatnya pers ini tuh bukan cuman sebagai penyambung aja atau gimana, tapi more than that, kita tuh punya misi untuk truth seekers, benar-benar menyajikan fakta yang terjadi di lapangan itu kayak gimana. Dan kalau misalkan konteksnya di Unpad, dan apa ya, kalau di Unpad nih kita kan kemarin banyak banget berita yang kita produce gitu ya dari teman-teman pers lain. Itu menurut aku senang banget sih dengan apa yang udah kita kerjakan tahun kemarin. Itu somehow bisa jadi benchmark untuk persma di Unpad untuk bisa lebih aware kalau lingkungan kita di Unpad nih harus kita lihat juga gitu loh. Jangan sampai kita cuman copy paste berita dari media nasional terus kita masukin ke medium yang kita punya gitu. Nggak kayak gitu kan. Karena kita tuh harus melihat gitu loh lingkungan terdekat kita, dan kita gimana caranya bisa memberikan manfaat as watchdog gitu kan di Unpad ini kayak gimana. Dan kalau buat di Eva sendiri, karena isu hukum banyak banget kan dari kemarin, jadi aku ngerasa pertama kehadiran media tuh pertama mencerdaskan, dua benar-benar menyajikan fakta di lapangan tuh kayak gimana, dan ketiga pastinya informing orang-orang, karena menurut aku informasi itu jadi sesuatu yang apa ya, yang begitu berharga, dan somehow orang tuh jadi bisa lebih terbuka, tercerahkan gitu ya. Kalau misalkan mereka mendapatkan informasi yang bermutu, dan lewat persma inilah kita bisa contribute di sana gitu. Betul. Berarti itu sebenarnya hampir sama kayak Kang Megan tadi jawabannya, biar kita nggak lebih apatis gitu ya terhadap lingkungan di sekitar, kayak gitu kan.
Keren keren keren. Boleh Kak Alisa? Mungkin bener banget ya tadi ada kata angka-angka sama tete-tete, tapi mungkin poin aku tuh lebih ke poin yang pertama tuh apa ya, kalau misalnya kita biasanya mendapatkan informasi itu kan dari satu sudut pandang saja, pastinya ada apa namanya, pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalam pembuatan informasi itu ataupun yang terdampak informasi itu. Nah, kalau misalkan dari Warta Kema sendiri, kita punya salah satu apa namanya, kata dari moto kita itu berimbang, di mana kita wawancara kedua pihaknya. Kalau misalkan kita sudah melihat satu dari penyampaian informasi dari satu pihak, berarti kita mempunyai kewajiban untuk melihat apakah ini apa saja dampaknya ke pihak yang terkena oleh informasi ini. Dan kayak misalkan ada info dari kebijakan dan kita sebagai mahasiswa tentu saja bereaksi terhadap itu, kayak gitu-gitu kan, berarti kita harus wawancara juga nih dari pihak mahasiswanya seperti apa. Lalu yang kedua juga sebagai LPPM dari apa namanya, mahasiswa ya, kita juga mempunyai sudut pandang tersendiri gitu loh sebagai mahasiswa. Dan dari Unpad sendiri banyak banget orang-orang yang resourceful, yang knowledgeable, yang mempunyai pandangan tersendiri dan kayak terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar sini gitu. Dan kita bisa memanfaatkan apa informasi-informasi yang mereka punya buat mempunyai sudut pandang yang berbeda dari pandangan umum gitu, yang biasanya terlihat buruk mungkin ternyata ada sisi bagusnya, mungkin ternyata ada beberapa seluk-beluk yang belum pernah kita dalami. Kayak gitu-gitu mungkin kalau. Betul. Berarti berita dan informasi itu kita nggak bisa dapetin dari satu pihak aja gitu ya. Dari pihak mana aja kita bisa ngedapetin berita dan informasi gitu. Oke, boleh siapa nih lanjutnya nih? Tinggal 2. Mau sweet aja nggak? Ambil. Oh, oke Kang Abel. Kalau aku sebenarnya ya udah diwakilin gitu sama teman-teman. Kita udah tahu juga dari sejarahnya kalau misalnya informasi itu emang penting banget. Baik based on sejarah yang udah ada pun sering banget sejarah itu ditutup, informasi itu sering banget ditutupin. Dan itu udah ngasih tahu betapa pentingnya kalau misalnya kehadiran persma bahkan di mahasiswa sebelum mereka turun menjadi bagian dari masyarakat. Dan kalau misalnya ngambil lingkup paling dekat dari geologi juga kebijakan, banyak lah kebijakan tambang yang agak-agak gimana. Dan seharusnya maksudnya menjadi tanggungan gitu, kalau misalnya kita yang tahu sedikit tuh seharusnya bisa menyinggol sedikit tentang kebijakan-kebijakan yang agak gimana di tambang kayak gitu sih. Oke, menarik banget ya karena geologi jadi menyinggung tentang tambang gitu. Boleh buat tetenya. Terakhir lagi ya. Karena dia yang tadi mulai duluan. Aku setuju dengan ya, semua yang teman-teman apa ya kemukakan gitu. Dan mungkin kalau aku bisa rangkum ya, di DJ tuh ada moto juga kayak Warkem. Motonya adalah lisan saja tidak cukup. Jadi kalau kita mau protes, kalau kita mau punya keluhan, itu nggak cukup gitu. Kayak kita bertengkar di apa dunia nyata ataupun mungkin di DAU gitu. Itu tadi yang di ini. Berantem mulu di Iya. situ kan. Nyindir ini, nyindir itu gitu. Nah, tapi peran persma tentunya mendudukkan mereka dalam satu ruang, yaitu newsroom kami atau produk berita gitu. Ya yang disampaikan teman-teman juga kayak kita harus berimbang, dari korban ataupun dari pelaku ataupun dari pemegang kebijakan gitu kan. Kita bisa menjangkau mereka. Ya itu plusnya persma tuh kita bisa menjangkau gitu. Punya akses lah daripada mahasiswa pada umumnya gitu. Betul. Jadi ya akhirnya itu bisa terangkum dalam satu informasi yang utuh gitu akhirnya. Enggak cuma katanya-katanya dan debat. Jangan omong belakang. Kan sama namanya karena udah disinggungnya tadi ya. Kan ada dau-dau itu. Betul. Sebenarnya pertama akses informasi kan sekarang semua orang tuh bisa jadi media Bisa. berita ya. Betul. Cuman yang ngebedain persma apalagi dengan tweet-tweet yang pertama kan setiap informasi yang masuk ke persma pasti kita sortir, kita verifikasi itu di ruang redaksi kan. Dan menurut aku itu sih kayaknya yang membedakan informasi yang diproduksi oleh persma dengan informasi yang kita dapatkan secara abstrak di luarnya Twitter gitu. Betul. Iya, Itu kita sebagai pers kita nggak bisa sembarangan nyebar berita, apalagi itu berita-berita yang hoax gitu kan. Jadi buat sobat-sobat Jikes di rumah bijak dong gunain sosmed ya gitu. Oke, mungkin udah pada keren-keren juga jawaban Akang Tete tadi gitu. Selanjutnya nih, pertanyaannya menarik nih. Topik atau isu apa sih yang paling sering diangkat oleh masing-masing LPM gitu? Atau mungkin karena dari geologi udah ada ciri khasnya masing-masing dari FH gitu karena. Boleh mungkin karena aku udah nyinggung geologi dulu nih.
topik sendiri sebenarnya biologi untuk termin 2 yang sekarang itu bakal ada beberapa berita tentang tambang lah, insya Allah. Dan sebenarnya dari kemarin juga belum ada tulisan tentang itu karena ada satu dan lain hal. Jadi kalau misalnya topik tentang hal-hal yang dekat dengan biologi, terus juga hal-hal yang nyinggung dengan sosial juga tetap dibahas. Jadi memiliki satu fokus tapi tetap ngerangkum semua. Apalagi tuh yang tambang kemarin yang lagi rame di Raja Ampat Oh, itu iya. kan. Iya. Ya. Sekarang balik lagi gitu Iya. kan. Itu. Oke. Gimana coba pendapatnya? Iya, gimana tuh? Oke. Mungkin buat aku pengen denger dari Vonis nih. Oke, vonis mungkin apa ya? Pertama karena emang kita lingkupnya di Fakultas Hukum, jadi memang banyak banget produksi berita tentang hukum. Tapi di samping itu berita tentang sosial, politik dan lain-lain itu juga vonis banyak sekali bahas tentang itu. Nggak cuman di tataran nasional aja, tapi kita juga beberapa kali bahas isu-isu yang terjadi di fakultas, di universitas, di bagian regional Jawa Barat itu juga kita sering sih. Dan sekarang apa ya? Vonis di samping, wah ini berat banget kan, sospol, hukum, semuanya dihantam, berantakan terus gitu. Tapi di satu sisi kita juga ada beberapa kajian yang fun, kayak waktu itu kita pernah bahas salah satunya di tataran universitas tentang seprogresif apa sih Masjid Raya Unpad itu kajian Ramadan waktu itu. Dan beberapa hal lain kayak tentang Jatinangor. Jadi Vonis sekarang banyak main di hal-hal gitu sih, sospol, lingkungan sekitarnya juga. Berarti nggak menyangkut tentang hukum-hukum aja, kita kayak menyesuaikan sama lingkungan gitu ya. Apalagi Betul, tadi betul. kayak Ramadan gitu kan. Misal nanti kalau lagi ada ini dibahas ini gitu berarti kali Yes. ya. Oke, mungkin lanjut aja kali ke Warta Kema. Oke, kalau ada Warcam sendiri tuh, aduh aku nggak bisa bilang yang paling populer karena kayak kita diverse banget dan kita tuh juga dibagi menjadi, kalau di redaksi sendiri ada departemen reporter dan departemen international reporter. Dimana reporter itu membahas kalau Unpad, Jatinangor dan mungkin isu-isu nasional. Kalau international reporter tuh lebih luas lagi gitu jangkauannya. Waktu itu juga pernah bahas Thailand, Kamboja. Waktu itu pernah ngebahas tentang Nona juga pernah. Jadi kayak bener-bener diverse, dari pop culture juga pernah, jadi apa namanya sospoliko juga pernah. Jadi kayak aku nggak bisa bilang yang mana yang paling sering kita liput karena emang banyak banget gitu loh. Berarti lebih luas gitu, mungkin lebih internasional gitu kali ya, juga bisa cakup internasional dan nasional juga gitu. Mungkin buat DJ sorry Mas, DJ bukan DJ. Enggak, kalau DJ aku ngerasa kayak relate juga sama teman-teman yang lain gitu. Main di sospol juga banyak gitu. Nah, tapi ngerasa gak sih kalau maksudnya tahun ini tuh Unpad lagi dihantam Utara banget, gimana? gimana baca cara adminnya terus kayak dihantam banget. Jadi kayak kita sebenarnya DJ punya fokus isunya ya teman-teman yang termarginalkan, tapi karena hantaman itu dan mau nggak mau harus diliput gitu. Makanya ya akhirnya ngikutin apa ya kejadian yang ada di Indonesia dan Unpad sendiri gitu. Tapi untuk isu-isu marginal tetap kami garap gitu, tentang petani kayak kawan-kawan petani tuh lagi apa ya, di Jatinangor mereka nggak punya tanah mereka sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Terus kayak krisis air bersih dan sebagainya. Apa ya, termin yang udah singkatnya mau demis ya, mau ngejar itu sih isu-isu marginal di Jatinangor. Oke, mungkin menjemput lagi isu-isu yang kemarin gak sempat kebahas gitu karena huru-hara yang ada di Unpad ini kali ya gitu. Boleh dari Akang Nanda? Kalau dari Pesma Genera, karena kita di bawah Fakultas Pertanian, tentu kita fokus juga ke pertanian. Seperti kemarin kita baru aja bahas tentang reforma Hartani, reforma agraria, Hartani, tentang apa ya, isu-isu yang ada di tentang pertanian, tentang konsumennya. Kayak kemarin ada beras oplosan, kemarin kan juga kita bahas. Dan juga untuk isu sosial politik pun kita juga angkat juga. Dan kalau kita sih sebenarnya juga punya suatu fokus tersendiri kalau di Genera ini. Jadi kita tuh punya suatu tema untuk beberapa bulan sekali. Itu tuh kita punya namanya campaign. Jadi untuk campaign ini tuh kita akan menyesuaikan dari apa yang terjadi, entah itu di Fakultas Pertanian sendiri ataupun di
di Unpadnya sendiri gini. Kalau kita sih sekarang untuk campaign ini kita kan karena memang kemarin kita baru aja adanya penerimaan unsur baru, jadi kita mau ngebahas tentang Papetanya nih, kayak Papeta tuh ada gedung apa aja sih, atau enggak Papeta tuh ada pakul yang apa aja sih, yang seperti apa, kayak apa aja sih yang harus kita persiapin kalau misalnya kita mau praktikum, kita sekolahan, kayak gitu sih ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau semisal kita ngebahas dari masalah-masalah yang ada di regional maupun di Bandung ataupun di Jawa Barat ataupun di nasional, kita pun akan membahasnya juga gitu. Dan juga sampai internasional pun kita bahas, seperti waktu itu tentang dokter yang meninggal dunia karena memang suatu ya Boleh disebutin nggak sih sekarang? boleh ya, Yang dokter Gaza di ini iya. ini ya rumah sakit Indonesia ya kalau nggak Ya, salah. rumah sakit Iya, Indonesia. Itu kan juga kita bahas juga karena memang menyangkut kemanusiaan ya, mungkin contohnya gitu kan. Jadi kita juga ngeliput itu untuk ngebahas juga gitu, untuk di-upload di sosial media kita gitu. Betul, berarti selain menyeluruh ada isu-isu unggulan juga nih yang kayak per bulan, kayak campaign gitu-gitu tadi yang menyesuaikan sama lingkungan di sekitar gitu. Mungkin ada tambahan dari Kang Megan? Ya mungkin itu aja, walaupun kita dari Fakultas Pertanian tapi kita tidak luput gitu dengan isu-isu regional yang dimana yang biar bisa kita ngasih info lebih lanjut lah tentang keresahan-keresahannya di Indonesia mungkin ya, biar anak-anak Paparta juga makin terbuka gitu wawasannya dengan kebijakan yang aneh dan segala macamnya gitu mungkin. Oke, mungkin buat topik dan isu ini mungkin ada ciri khas masing-masing dari LPM kita masing-masing, tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk membahas yang secara universal atau secara luas juga gitu kali ya. Nah mungkin kayaknya pertanyaan selanjutnya Sobat Jikes di rumah pada penasaran juga kali ya, apa sih tantangan terbesar yang pernah dialamin selama menjalani aktivitas jurnalistik gitu, misal kayak lagi demo gitu. Nah kira-kira kayak gimana tuh? Siapa nih volunteer deh? Dari yang paling tengah gimana? Oh yang paling Kali kanan. dari Udah boleh deh dari aku dulu. Ah, iya, Apa ya, tantangannya selalu ada dinamikanya ya, apalagi kalau menurut aku kenapa nggak tahu ya, ini mungkin teman-teman punya POV-nya masing-masing. Cuman aku ngerasanya ketika kita bahas isu nasional, mungkin pertama karena itu serentak dan isu nasional kan udah sering banget di cover sama media besar gitu, kayak oleh CNN lah, oleh Detik, oleh Kompas, Tempo gitu. Jadi quote unquote kayak telepon yang nggak dikenal tuh nggak ada sebenarnya, dan nggak ada yang buzzer or anything. Mungkin karena kebanyakan udah di atas kali ya. Tapi kalau kita bahas berita-berita di bawah, mungkin itu kayak ada beberapa hal yang pada akhirnya bikin kita harus rapat mendadak karena tiba-tiba ada ini, ada itu. Dan kan kalau misalkan Poni sendiri tuh kalau setiap mau naikin berita pasti kita selalu itu yang benar, yang warcap juga berimbang, dan kita selalu konfirmasi ke pada narasumber yang kita wawancara apakah sudah tepat dan lain-lain. Cuman memang kalau misalkan membicarakan hal-hal yang bisa dibilang deket nih isunya, deket nih permasalahannya, ada lah, itu pasti tantangan ada. Cuman dari kita menghadapinya tetap stick pada faktanya apa sih gitu, dan apa sih yang harus kita kedepankan di sana. Tentu keberimbangan, tapi jangan sampai keberimbangan itu malah menutup-nutupi fakta yang ada gitu. Dan tahun kemarin itu kita sempat, ketika kita lagi naikin satu berita nih, terus tuh kita tiba-tiba IG-nya ke-hack gitu. Jadi dari sana kerasa nih gitu. Cuman ya sekarang udah makin jago lah redaktor. Jadi so far menantang aja, challenging gitu. Berita yang mana tuh? Berita itu gimana tuh bisa nge-hack gitu? Sebenarnya apa ya, karena tuh ke-hacknya tuh tiba-tiba gitu loh. Ketika kita menaikkan berita itu, mungkin teman-teman bisa lihat aja lah di feeds-nya Ponis gitu. Terus habis naikin berita itu tiba-tiba ke-hack, dan kayak itu kita kelabakan banget, ini gimana ya cara backup account segala macam. Tapi ternyata alhamdulillah bisa dibalikin lagi akunnya kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya guys. Jadi buat teman-teman semua bisa tetap lihat akun Ponis gitu ya. Mau kepain juga nggak apa-apa. Dan follow Apa sih? juga harus sih. Follow tulang banget gitu. Boleh siapa nih selanjutnya nih? DJ kali ya? Boleh. kaget loh aku.
Oke, kalau DJ mungkin udah, maksudnya ya mungkin sama lah, kita kayak kita harus berimbang, terus kadang ada jangan naikin ini ya, jangan naikin itu lah ya gitu. Nah, tapi yang ada permasalahan di DJ nih sebenarnya adalah soal sumber daya manusia nih. Nah, karena kita tahu ya tantangan sekarang itu, apalagi kayak studi tuh harus 4 tahun, terus bukan lagi nilai mutu di Unpad tuh udah mulai naik gitu, 90 baru dapet A gitu. Nah, orang-orangnya tuh, dan di fakultas ilmu komunikasi itu tuh ada tuntutan kita harus ada 5 organisasi gitu, gitu sepanjang 5 organisasi, Iya. bukan 5 kepanitiaan berarti. 5 organisasi atau kepanitiaan. Iya kayak gitu. Nah, jadi kayak orang-orangnya aktif, tapi kayak untuk menjaga maintenance orang-orangnya tuh yang agak susah gitu, gitu sih. Berarti Jadi buat berita kan kita harus cepet ya, tapi kayak ya masalah tadi kayak diskusinya adalah sebenarnya persma di Bandung, aku beberapa kali ngobrol juga sama mereka, mereka mengalami hal yang sama gitu. Aku nggak tahu sih dari yang lain gimana, tapi kayak kita tuh ada di era kayak neoliberalisasi pendidikan gitu, kayak ya pendidikan ya untuk lulus, untuk nyetak ya nyetak sudah di Granus. buruh ya. Ya bener kayak gitu, belum punya arti yang sebenarnya pendidikan gitu sih. Jadi ya apa namanya, yang tantangan terbesar di DJ sekarang itu sih. Berarti lebih ke internal, berarti sumber daya gitu ya. bener. Mungkin habis lihat podcast ini mahasiswa lain termotivasi nih buat jadi Amin. Nah, itu khususnya Vkom ya. Oke, selanjutnya nih boleh Persma Genera. Oh iya. Sebenarnya kalau tantangan terbesar tuh mirip-mirip kayak DJ. Kita sama-sama punya apa ya, member staff juga gitu. Tapi karena memang ada tuntutan akademik, ada tuntutan dari organisasi lain ataupun dari penelitian lain, kadang jadi untuk kita bisa memproses suatu berita sampai kita bisa upload di sosial media kita tuh terhambat gitu, karena memang untuk pembagian tugas-tugas segala macam tuh sebenarnya udah ditentuin dari awal kayak ini kayak gitu. Cuman kadang memang keterbatasan sumber daya itu kadang jadinya memang mengganggu dari alur kita bekerja gitu. Kadang kita punya beberapa berita yang harusnya bisa upload di keesokan harinya misal, tapi karena memang orang-orangnya tidak langsung digedar untuk ngerjain suatu berita itu, jadinya memang untuk beritanya ya mungkin bisa dikatakan telat ataupun basi gitu, karena memang udah ada LPM lain yang mengangkat ataupun dari berita-berita media nasional juga udah mengangkat juga gitu. Jadi mungkin lebih ke situ juga, kita memang lebih sumber daya kita memang apa ya, punya kesamaan gitu, karena ya itu tadi ada tuntutan akademik dan juga tuntutan dari organisasi ataupun tempat lain. Ya kan? Mungkin nambahin juga, benar tadi kata Nanda, kalau misalnya di Faperta itu tuntutan akademiknya emang keras atau kepres lah gitu maksudnya. Dan dimana staff-staffnya juga di situ angkatan 23 dan 24, yang dimana aku juga ngerasain waktu jadi semester 3 dan semester 5 tuh. Semester 3 apalagi itu tuh emang kalau di Faperta ya praktikumnya tuh banyak banget, kayak setiap matkul ada praktikum dan kita harus nulis logbook. Nah mungkin itu tuh salah satu penghambat, dimana yang aku rasain waktu nulis logbook tuh kayak nulis sampai jam 11 baru bangun jam 3 buat ngelanjutin lagi, terus paginya berangkat kuliah. Nah mungkin dari situ juga emang susah banget lah gitu kalau misalnya buat megang apa ya, nulisan dicepetin gitu dari situ. Terus mungkin aku pengen apa ya, dari lapangan, mungkin kan tadi internalnya mungkin apa ya, dari lapangan kayak ya sekarang tuh kayak sedikit takut lah sebenarnya aku sama staff aku kalau di bawa turun sekarang tuh. Soalnya dari kemarin kan kalian juga tahu gitu, kalau misalnya baca berita aparat makin beringas segala macamnya. Jadi di mana staff reporter aku juga perempuan semua, maksudnya bukan aku membandingkan gitu, cuman itu yang aku takutin sebenarnya gitu.
Aduh, keren banget ya. Kayaknya sangat perhatian banget nih ke Iya. staff-staffnya gitu ya. Join Genera. Biar Perhatiin diperhatiin kita, gitu. sama Genera gitu. Sedikit cerita juga Apa? tentang ya bisa disebut tantangan atau apalah Ya. mungkin waktu itu. Jadi waktu itu aku pernah ikut ke aksi yang dari Unpad 17/8 itu buat nemenin anak-anak aku. Nah di situ tuh emang cuma 2 orang dan di mana yang kamera itu bijaknya aku yang megang lah kamera itu. Jadi waktu itu tuh sama Amara kalau nggak salah lagi jalan kita tuh mau ke depan Senayan. Amara lihat JPO, kata Amara teh, "Gan itu cenah foto ke JPO lari." Siapa tak kita lari dah. Adrenalin biasanya muncul kan tiba-tiba lari. Kalian ngajakin sepadlan anak warkem, kan lari. Capek kan lumayan, set. Udah beresnya lagi piknik tuh kan piknik biasanya piknik. Untuk piknik kaki aku tiba-tiba kram nih. Kram kaki aku. Terus ada di situ tuh ada medical complex yang dimana mereka bertugas jadi P3K-nya lah yang nolongin. Nah itu kocaknya tuh aku kesana medical complex mungkin gara-gara muka aku yang terlalu jenaka. Lalu aku ngomong, kaki aku kram, tolongin dong. Gitu. Terus kata anaknya teh, ini kayaknya aja dokter bedah. Aku teh, kita bisa nggak? Ini serius kram, baru kaki. Buka aja mungkin cerita Kayak sedikit. pelawak sih emang. Berarti lucu banget ya guys. Jadi selama aksi itu nggak terlalu serius-serius banget. Kita bisa juga fun gitu-gitu kan. Terus kekeluargaannya juga kerasa banget. Bener Tadi sih, ya, gitu. tuh. Boleh terakhir nih. Sebenarnya konsernya juga sama SDM. Kayaknya agak beda gitu kalau misalnya versi dari Saintek. Emang kalau misalnya kayak dari Eva kan mungkin lebih bahasan setiap harinya ya tentang sosial politik lah. Kalau dari kita emang agak sulit dan interest orang-orang ke jurnalistik itu emang agak susah. Jadi ya itu sih SDM tuh emang agak sulit lah untuk diatur kalau di geosentrik. Dan mungkin yang anehnya adalah di awal semester kita punya website kata. Dan pas dicek lagi website itu juga terindikasi judul itu. Waduh. Cover lah. Oke, Saya boleh alhamdulillah. nanya nggak sedikit? Apa? Kalau websitenya dari Geosentrik itu dipegang dan dikelolanya dari Oh. siapa? Kalian buat sendiri website atau Itu disediain? buat sendiri, itu tuh dari tahun berapa ya, aku lupa. Tapi itu udah ada dan dari turunan gitu. Oh. Bukan pas dicek lagi ternyata terindikasi judul. Aneh deh. Kayak gitu. Boleh nih. Ternyata yang tadi nggak terakhir ya guys. Yang terakhir ada dari Warkan. Aduh. Oke, kalau dari warga sendiri tadi struggle ya, lebih ke struggle apa yang ini sebenarnya mirip-mirip sama Teh Huja. Kalau misalkan ngeliput isu dekat, pasti kayak wah gitu. Kalau deket-deket sini gitu. Tapi kayak kalau misalkan akhir-akhir ini tuh yang kerasa adalah pas tuntutan 17/8 kemarin itu kan lagi banyak banget breaking news kan, dan beberapa dari kita tuh pas awal-awal tuh masih rada ambis gitu loh, kayak nih malam-malam nih ya harus langsung tulis gitu kan, tapi makin kelamaan pastinya dari kitanya kayak ngerasa drain juga karena kayak kita harus nunggu apa namanya infonya dari mana dan harus tunggu wawancara segala macam. Itu ada beberapa hari bahkan dimana tuh kita dari tim redaksinya bikin shift malam gitu, jadi kita bakal stay up dan kayak apa namanya harus nungguin ini kira-kira jam berapa ya keluarnya gitu-gitu segala macam. Dan tapi so far kayak dari itu semua tuh apa ya kerasa tetap merasa rewarding gitu loh pas beritanya rilis dan kayak wah naik banget gitu. Jadi kayak kita ngerasa kayak wah worth it juga ternyata struggle-nya kayak Keren gitu banget sih. ya guys. Berarti perjuangan sampai bikin shift malam gitu buat jaga gitu. Aduh keren banget sih berarti. Dan berarti kayak aku lihat tadi mostly itu dari internal gitu ya, karena sumber dayanya yang dikit atau gimana gitu kan. Terus kira-kira gimana sih Akang Teteh menanggapi hal itu gitu loh, misal atau mungkin dari yang LPM-nya nih yang ternyata sumber dayanya tercukupi gitu, kira-kira ada saran atau masukan gak gitu misalnya gitu, mungkin dari Fornis. Oke, 80 orang. Tadi rame yang jadi Fornis. Ya sebenarnya karena kami juga kan baru mulai merintis tuh dari tahun kemarin, karena dengan segala macam COVID itu ada regenerasi yang kemudian jadi kurang kurang dilihat gitu. Nah alhamdulillahnya itu tahun kemarin itu kan kita udah banyak trial dan error banget, dan emang kemauan orang-orang untuk vonisnya ada, karena kemarin ya kita akhirnya merombak sistem sampai pada akhirnya alhamdulillah tahun kemarin vonis banyak memproduksi berita-berita yang alhamdulillahnya bermanfaat gitu. Nah sekarang ketika mulai awal tahun baru ini kita tuh sadar banget kalau poin tentang regenerasi ini tuh salah satu hal yang penting banget, dan kita dari awal itu udah menekankan kalau
poin dari UKM, walaupun kita namanya pers, walaupun kita namanya let's say debat union atau misalkan namanya pencinta alam, tapi kan inti dari UKM itu kan organisasi, apalagi di tatanan mahasiswa, intinya kan kita belajar. Intinya kita belajar dan gimana caranya kita build lingkungan yang emang nyaman, gak menuntut terus-terusan profesional lo tuh pers lo apa, karena anyways kita kan masih belajar juga gitu, dan kita di sini nggak dibayar. Itu pertama, kita di sini muas-muasin idealisme kita, muas-muasin keingintahuan kita. Jadi menurut aku kunci utamanya pertama, lihat regenerasi itu, dan jangan termakan dengan, bukan termakan sih, jangan terbawa arus ya kita lagi seru-serunya nih, kita lagi seru-serunya sampai kita lupa kalau ada poin regenerasi. Makanya di Vonis sekarang tuh kita ada namanya kantor HRD. Kantor HRD tuh yang fokus ngurusin dari pertama open recruitment, terus nanti itu ada 3 sub, human resources sama development. Di sana mereka ngurusin tentang open recruitment, terus pelatihan orang-orang yang di dalam Vonis itu kayak gimana, dan nanti akan juga ngurusin terkait dengan regenerasi, siapa nih yang mau nyalonin selanjutnya jadi pimpinan umumnya. Dan salah satu hal yang aku tekenin juga itu kan pertama tadi ya, ini kak kesannya seperti gimana ya, cuma kayak Gak apa, ini kita ngobrol-ngobrol sharing ya. gitu ya Jadi Kak. kayak di Vonis tuh kita punya satu misi namanya Books of Care. Jadi selain misinya explorative experience, terus juga ada kayak berita yang berimbang dan lain-lain, kita juga sadar kalau internal kita pun harus dilihat, karena jangan sampai kita menghumanisasi orang apa segala macam tapi internalnya nggak kita humanisasi gitu. Jadi kalau emang teman-teman redaksi kerasa banget yang kemarin 17/8 itu kan beritanya wah sangat amat apa ya, dinamis gitu ya, dan orang-orang juga pasti reporter kita capek dan gak mungkin setiap hari mereka keluar gitu. Jadi diperbolehkan sekali kalau teman-teman mau istirahat kayak seminggu itu nggak ada kerjaan, itu nggak apa-apa, asal komunikasi tetap berjalan. Dan mungkin apa ya, selanjutnya menurut aku bikin internal dari organisasinya itu nyaman gitu. Jadi orang pun kalaupun mau quote unquote kerja, nulis berita apa segala macam, tapi dengan lingkungan yang nyaman dan memang kita persiapkan dari awal nih. Jadi pasca dan pra kepengurusan tuh kita benar-benar mikirin ini tuh 2 gerbang yang harus kita lihat gitu loh. Jadi alhamdulillahnya dengan adanya kantor HRD di Vonis, permasalahan tentang regenerasi dan pengembangan manusianya jadi kayak apa ya, lebih tertata gitu sekarang, kayak gitu sih. Kayak membangun citra lingkungan yang lebih bagus gitu Yes. kali ya gitu. Kayak semuanya itu berawal dari rumah gitu loh. Betul. Kan? Nah Kayak mungkin gitu. buat anak TT semuanya nih bisa berarti dijadiin inilah gitu kali ya. Karena aku sebagai fakultas pertanian ya, betul banget kata Kang Megan tadi, di semester 2, semester 3 itu kita emang bener-bener kayak tuntutan akademiknya tuh praktikum hampir tiap hari lah gitu. Misal ada jam kosong tapi itu dilakukan berpraktikum. Jadi mungkin buat mahasiswa-mahasiswa lain kayak ini aku bisa nggak ya kalau join ke organisasi ini, takut akademiknya nggak kepegang kayak gitu kali gitu. Mungkin itu salah satu kendala atau hambatannya gitu. Aku setuju sih sama Dahloja, kayak di DJ sendiri juga menyadari kalau kita tuh nggak kan pers yang ya memang persma gitu, tapi kayak ya satu kita nggak dibayar gitu. Aku pernah kayak kata-kata yang sering aku inget tuh adalah udah nggak usah terlalu apa ya, ngoyo atau kayak berlebihan gitu, karena kita nggak dibayar sebenarnya. Walaupun ya kita punya banyak tanggung jawab nih kayak gitu. Seakan-akan kita pers beneran, ya pers beneran sih, cuman kayak ya itu tadi, kita harus nyadarin kalau satu kita nggak dibayar, terus dua ya kita mahasiswa gitu, dan kita di sini masih belajar gitu, dan bikin ruang yang nyaman itu benar banget gitu. Kita harus mikirin juga namanya UKM ya, regenerasi itu bener sih, aku setuju. Dan di DJ sendiri kayak membangun ruang yang nyaman itu sangat-sangat sedang Diusahakan. sudah berlangsung Sudah gitu. berlangsung. Jadi kayak apapun itu nanti kita bikin ruang yang nyaman dulu. Nanti kan kalau udah nyaman nih, nanti bisa bekerja dengan lebih efektif. Dan apapun itu kalau kita turun ke lapangan ya pasti yang benar Meg tadi, kita harus banyak memperhatikan reporter kita gitu. Di DJ sendiri sangat concern nih kan sekarang banyak ini demo. Betul. Dan kita nggak tahu nih kedepannya kayak gimana situasi Indonesia ini. Di DJ kita mengupayakan untuk beli APD gitu. Jadi Keren. kayak
kita udah punya 3 unit APD, jadi ya enggak. Tapi itu jadi apa ya, fokus kami gitu kayak ini, soalnya pernah tuh waktu itu RUU TNI ya, banyak lah yang kita di depan banget nih gitu, jadi kayak Warkam dan Ponis ada juga waktu itu kayak karena water cannon ya maksudnya. Jadi nggak mungkin ya guys, setiap UKM ataupun LPM khususnya di sini mereka nggak membangun lingkungan yang baik gitu ataupun yang seru lah gitu untuk kegiatan atau UKM yang ada gitu kan, karena emang lingkungan tuh perlu penting banget gitu. Terus kayak Kang Megan tadi pasti kan mereka ngejaga satu sama lain, jadi kalian gak usah takut gitu buat join buktinya aja DJ udah sampai beli ADP gitu buat APD gitu buat keamanan kita gitu. Jadi jangan kayak nanti aku ketangkep gak ya kayak gimana, jangan takut gitu ya, karena kita udah Kita kan punya kartu pers nih. betul, kita udah ada identitasnya masing-masing juga walaupun kan. mungkin gini ya, karena kadang kan kayak kemarin ya, pas demo yang kemarin tuh ada beberapa persma yang ditangkap juga kan. Kalau kan di Surabaya kan. Iya. Sebenarnya pertama kartu pers itu beneran harus kita pegang banget karena itu kan identitas. Cuman memang sayangnya kadang ada yang salah tangkap apa gimana itu salah. Menurutku dari kita di sini kan selalu koordinasi kan. Iya, pasti. benar. Dan apa ya? Kalau misalkan kita sendiri di Fakultas Hukum selalu kayak report, ini Bu kayak ke dekanan, ini Bu yang ikut ini yang ikut ini. Iya, benar. Jangan sampai Iya. info itu tuh pendataan tuh nggak kelewat gitu. Karena kita di kampus pun juga di Unpad khususnya, kita kalau mau ikut aksi atau demo pasti kita didata gitu kan, di form gitu. Nah mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pernah gak sih dapetin tekanan ataupun intervensi dari pihak kampus nih terkait liputan yang dinilai sensitif? Dari Genera nggak ada sebenarnya. Kalau dari teman-teman gimana? Dari Warkam. dari yang ada boleh bersuara gak sih? Kalau dari Warkam sendiri tuh sebenarnya boleh bilang pernah nggak pernah ya kan? Pernah nggak? Kalau pernah, dan waktu itu gara-gara kita ngeliput salah satu acara kampus yang memang besar banget gitu. Inisial Inisial we all know lah. Inisial P. akhir-akhir aja. Nah, waktu itu yang nulis tuh salah satu anak aku di departemen reporter. Nah, karena waktu itu kan lagi sempat ada huru hara kayak apakah acara ini dimiliki oleh BEM kah atau acara ini dimiliki oleh pihak rektorat kayak gitu. Terus kita kayak mau shed a light lah on that issue. Habis itu artikel rilis nih, udah di recheck sama aku, udah di recheck sama ketua departemennya, udah di recheck sama pemimpin redaksinya. Terus kita kayak ya udahlah. Nah terus beberapa menit setelah itu rilis, waktu itu kebetulan aku lagi pulang dari Nangor. Terus tiba-tiba aku di WA gitu, boleh telepon nggak? Terus kayak apa namanya, aku kayak aduh kenapa nih gitu. Terus itu diceritain lah, pokoknya gara-gara waktu itu judul dari artikelnya itu menggunakan tanda seru, dan menurut pihak atas itu tuh apa namanya menggiring opini publik kayak begitu. Sempat membahas tagar juga kan waktu itu, apa ya waktu itu, pokoknya kembalikan acara itu atau apa gitu. Unpad tidak pokoknya. baik-baik saja nggak sih? Iya, itu setelahnya sebelum itu tuh sempat ada apa Ini namanya, banyak ya ternyata. Kayaknya nggak cuma satu itu gak sih bang? banyak banget gitu kan. Nah habis itu setelah itu rilis akhirnya kita melakukan meet lah, aku dengan reporternya, ketua departemen sama pemimpin redaksinya. Terus kita kayak ngobrol lah, kita langkah-langkah selanjutnya kayak gimana. Terus akhirnya kita memutuskan buat menjawab panggilannya. Terus kita kesana, dan sebenarnya nggak diwanti-wanti kayak gimana sih, kita cuma dibilang kayak lain kali berhati-hati dalam milih judul gitu lah. Terus kita kayak iya gitu. Iya, padahal dalam hati. Berarti kayak gitu. Tapi ya udah. Terus habis itu kayak habis itu aku langsung bilang juga lah ke anak aku yang ngeliput. Terus itu kayak jangan buat ini bikin kamu takut buat tulis lagi gitu lah. Aku takutnya ini bikin dia kayak aduh gimana nih lain kali gitu. Tapi aku mau menyampaikan juga kalau misalkan itu tuh bukan
sesuatu yang buat kita jadi mundur gitu loh, malah kayak oh ternyata berita kita bisa terdengar sama pihak atas loh ternyata kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita bisa lebih berhati-hati, cuma jangan bikin itu kita buat kayak lebih kecil diri kita kecil gitu atau gimana gitu. Lebih Kayak ke gitu jangan sih. takut buat menyuarakan Iya, gitu nggak betul. sih gitu. Dari yang lain apakah Geoceng ini nggak ada. Gak Dari Fonis dari atau- Fonis Oh, atau Fonis. DJ Tulis dulu deh, boleh dulu deh. Sweet Iya, itu tadi katanya. Apa ya? Ini dari intervensi dari mana Sony? dari kampus atau dari mana aja bisa sih. Kalau dari kampus sebenarnya nggak ada yang kayak gimana banget sih, cuman paling ditanya-tanya ada, cuman kayak kalau sampai intervensi itu pun, kalaupun itu dia sampai intervensi, kayak kita pun akan bersuara sih, nggak yang kayak langsung tiba-tiba cut gitu. Kayak Beritanya nerima apa? bener-bener plong Iya, terima kalau gitu ya. kalau ternyata ada intervensi pasti kita akan ngomong dan memberitahukan kalau ini tuh sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kita beritakan karena memang ini harus diberitakan gitu, dan gak ada tendensi personal gitu kan. Paling itu. Dan kalau misalnya dari kampus, kalau sekedar kayak nanya atau kayak ini apa itu ada, cuman sampai situ aja sih, nggak yang sampai intervensi lo harus take down, lo harus apa, itu enggak. Dan mungkin kalau intervensi dari pihak luar ya adalah beberapa berita yang diintervensi, tapi bukan dalam artian sampai kita take down ya, kayak bukan nego sih, kayak diskusi aja. Emang kenapa ini kan udah terkonfirmasi, udah kita recheck segala macam, kayak gitu sih. Dan kalau sampai diintervensi, pasti aku juga yakin teman-teman juga nggak akan pada diem kan, pasti kita akan kayak bersuara gitu. Berarti walaupun ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun, kayak kita yang penting jangan takut buat menyuarakan kebenaran gitu kali. Dari Kalau dari DJ di tahun ini nggak ada sih, tapi kalau kalau tahun-tahun sebelumnya ada kayak waktu itu ada berita kayak menyuarakan tentang balwil yang kayak dari sudut pandang orang yang maba nih, pengen balwil tuh punya ekspektasi lah, tapi ternyata ekspektasinya terbalik gitu. betul. Nah, tapi kan itu sesuai fakta gitu. Iya. Nah, dan pernah diintervensi kayak dipanggil kayak buat take down dan sebagainya, Iya, kayak betul, gitu. Terus ya kita jawab aja, namanya persma, namanya jurnalistik, kita punya hak jawab. Kalau emang nggak seperti itu ya silahkan gitu, silahkan menjawab, bikin kayak berita baru ya tentang, kalau mau bersuara ya udah kami kasih ruang gitu untuk hak jawabnya gitu. betul Iya. dengan karya. Iya, betul. bener. Yang hak jawab itu menurut aku itu penting banget. Iya. Orang tahu, karena kadang nih ya, kita mas ngeluarin berita apa, terus tiba-tiba gak suka, terus tiba-tiba dinaikin di dinaikin suara. Maksud aku tuh kalau emang gak sesuai dan apa, silahkan bikin, kan karena punya hak jawab. Iya, kita Silahkan kasih Bilang aja ruang. ke kita gitu loh, kita kasih. Benar. Nah, itu bisa jadi solusi kalau kita dapet intervensi gitu dari ya. pihak luar gitu. Gitu sih. Dan jangan takut sih, semakin kita dipukul, kita pukul balik gitu. Betul. Gak usah takut. Selagi bisa kita pertanggungjawabkan Ah, mah bener. terus guys. Asal kita bukan hoax gitu loh. Betul, itu Iya. emang fakta gitu dari lapangan Iya, gitu, dan berarti ya. sebenarnya yang paling bahaya tuh kalau kata dosen aku tuh paling bahaya dari industri media, ya persma juga termasuk lah ya, adalah pembatasan dari ruang redaksi itu sendiri. Jadi pembatasannya nggak dari luar, karena kita ketakutan, akhirnya pembatasan itu di dalam gitu. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya gitu. Ketika ketakutan itu udah menyelimuti ruang redaksi, kita kalau diginin gimana, kalau diginin gimana, betul. kayak overthinking dan ketakutan itu tuh malah membahayakan gitu. Membahayakan bagi khususnya buat kita LPM gitu. Benar, dan masyarakat juga sih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kayak udah kita bahas-bahas tadi juga ya, dalam beberapa bulan terakhir ini kan banyak banget ya isu-isu kampus yang terjadi. Nah, menurut kalian nih bagaimana sih peran pers mahasiswa dalam isu tersebut gitu? Mungkin khususnya ke isu kampus kali ya. Siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin dari geosentrik kali dulu ya. Boleh. Ya sebenarnya peran persma dalam isu kampus itu biar cerita-cerita dau tuh nggak ngawang-ngawang aja. Kayak ini tweet ini ada ini, tweet ini ada ini, jadi nggak jelas. Dan peran persma harusnya bisa ngasih wadah biar semua orang tuh tahu
garis titik tengah itu yang mana, yang benar yang mana. Dan buat orang-orang kampus, buat para mahasiswa yang nggak tahu jadi tahu. Dan ya urgensinya penting karena ini kampus kita, harus ya terus jaga bareng-bareng lah. Jangan apatis gitu kali ya, Bang. Jangan tondek mungkin. Lanjut, siapa nih? Kalau dari aku ya sama tadi kata Kang Abel, kalau misalnya kita tuh di sini membawakan berita yang sudah terverifikasi gitu, maksudnya biar omongan-omongan yang lain tuh bisa kita benarkan gitu. Maksudnya bukan dibenarkan omongan yang salahnya, kayak yang benarnya kita udah benar ya, udah punya fakta. Nah, coba bacanya dari situ, jangan ngasal gitu, maksudnya gitu. Makan dulu kan karena kita kan pers mahasiswa ya. Jadi kita tuh punya suatu ini gitu, punya informasi itu bukan hal yang hoax ataupun yang asal punya opini sendiri gitu. Akses lebih gitu. Iya, kita punya akses lebih untuk menggali informasi lebih karena kita tuh kan bisa ngambil informasi langsung gitu dari sumbernya, bukan dari cuma omong-omongan dari orang dari Twitter, dari Line, dari WA gitu kan, broadcast. Jadi kita pun punya akses yang lebih baik gitu untuk dapatkan informasi yang lebih benarnya gitu. Mungkin boleh menyuarakan tapi jangan terlalu berlebihan atau menggiring opini yang lain sebagai macam kayak gitu kali ya gitu. Jangan asal retweet. Betul. Lanjut dari Warta Kemal ya. Mungkin kalau misalnya dari aku benar dari kata kakak tadi, dan kayak aku rasa tuh informasi yang ada, informasi yang benar tuh ada, dan itu nggak terbatas ke beberapa orang aja, itu tuh accessible gitu loh. Dan menurut aku itu adalah kewajiban kita juga sebagai persma buat kayak memberikan informasi yang sebenarnya accessible itu kan teman-teman mahasiswa lainnya. Tapi kalau misalkan udah ada, biasanya tuh udah ada tapi kayak di keep, abis itu kayak nggak usah ngasih tahu gitu loh. Tapi kayak kita tuh punya kewajiban buat apa namanya teman-teman yang lain buat tahu, dan itu bukan informasi yang seharusnya di keep di situ-situ aja. Kalau menurut aku gitu sih. Yang tentang isu kampus. Ini dari tadi nih mungkin DJ dulu kali ya, Bang. Ya. Apa ya, kalau dari aku sih ya jangan takut aja sih, dan terus perhatikan dampaknya ke terutama orang-orang yang mungkin termarginalkan. Sama kita mau tentang apa ya, tentang korban pelecehan seksual gitu. Nah, jangan sampai kita cuman pengen engagement, pengen kayak gitu. Kita harus banget memperhatikan teman-teman yang rentan gitu intinya. Jangan sampai itu merugikan mereka. Terus kayak kalau nih beritanya sensitif, kita harus ngelindungi narasumber gitu, dan menghormati juga hak-hak mereka lah intinya. Gitu sih dari aku. Berarti kita bisa ngepilih-pilih gitu mana yang nggak bisa kita keep dan mana yang harus kita kasih tahu ke orang lain gitu. Lebih ke kalau kita dikasih informasi, kalau sekiranya kita menilai itu rentan, ya kita rahasiakan aja itu informasinya dari siapa. Betul. Gitu. Kalau dari aku apa ya, untuk berita kampus ya tadi ya, di kampus sendiri kan sebenarnya itu tadi sih, jangan sampai kita memberitakan yang jauh tapi kita lupa sama lingkungan terdekat kita, karena kan ini yang paling harus kita perhatikan ya, karena kan sebenarnya mau gimana pun dalam tataran mahasiswa ada apa ya, somehow ada hierarkisnya tersendiri gitu, ada BEM, ada BPM walau belum ada sekarang gitu. Terus Ada nggak itu? terus harus ada mahkamah mahasiswa dan lain-lain, dimana kan itu sebenarnya udah capture dari sistem negara gitu kan ya, main-mainan negara gitu. Jadi kita juga sebagai persma harus bisa melihat itu, bahwa kehadiran lembaga-lembaga itu tuh somehow bikin mahasiswa tuh jadi ada hierarkinya tersendiri, dan kehidupan mahasiswa yang tridharma, agen perubahan apa segala macam kan dikulitnya tuh di sana gitu. Dan kita di sana harus bisa memainkan peran kita juga sebagai persma di tataran universitas. Dan apalagi ya, kayaknya Aku tahu nih kayaknya. iya sih, menurutku pertama jangan takut, kedua itu bijaksana. Karena pasti teman-teman di sini banyak yang dicurhatin kan, inilah ada ini, ada itu, ada apa segala macam. Tapi bukan berarti semua informasi yang kita terima harus kita keluarin semuanya juga gitu. Jangan sampai kita ngerasa kayak kita yang paling banyak tahu, kita yang paling gini apa segala macam, terus kita memposisikan diri kita di dalam pers ini sebagai orang yang spesial. Enggak gitu. Karena tujuan kita kan di sini untuk menampung apa nih yang masuk ke kita di rapat redaksi. Itu menurutku itu satu ruang buat kita benar-benar diskusi dan bikin kesepakatan apa yang mau kita naikin, apa yang mau kita olah gitu, yang kira-kira
bermanfaat juga untuk lingkungan terdekat kita kayak gitu sih. Betul, mungkin sebagai bentuk juga stimulasi atau beradaptasi lah nanti kita di dunia pasca kuliah atau buat Yes. kerja gitu nanti ke depannya gitu kali ya. Nah, selanjutnya nih mengenai beberapa isu politik mungkin yang muncul di negara kita belakang-belakangan ini. Menurut kalian gimana sih tanggapan kalian sebagai mahasiswa maupun sebagai jurnalis? Dari mana dulu nih? Berani, ini berani. Aku tuh politik awal. Oke, mau dari siapa dulu nih? Liana, Genera boleh. Genera boleh. So, kalau menurut aku sih kalau ngomongin politik ya emang Indonesia saat ini sedang kacau mungkin ya. Mulai dari aduh aku takut salah ngomong ya mulai dari awal tahun gitu kayak sudah 1 tahun menjabat cuman apa sih yang kita dapatkan gitu, apa sih berita baik yang sudah kita terima gitu setiap harinya. Kalau suka main Twitter ayo aja ada berita buruk yang keluar kayak sebenarnya berat banget gitu kalau misalnya buat apa ya memantau itu tuh kayak berat banget kayak mental kita tuh sedang diuji sebenarnya mah kalau kata aku mah dah training energi. ayo tinggal itu butut-butut wae kan gitu kapan yang bagusnya gitu maksud aku teh gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dari sisi jurnalistiknya teh ada bagusnya juga jadi kita dapat bahan banyak tapi ya gimana lagi sisi kemanusiaan itulah kalau salah ngomong gue dari nanya. Kalau dipandang dari sisi mahasiswa ataupun dari jurnalistiknya kita, aku lihat sih politik ini apa ya ranah yang sensitif juga. Namun emang kehidupan kita nggak bakal jauh-jauh dari politik. Iya. Semua kehidupan yang kita jalani setiap hari juga ada perannya gitu dari politik gitu. Kayak kita tiap hari naik transportasi umum, transportasi umum juga itu kan dari mana coba dari pemerintah pusat mungkin kan tiap hari kita bawa motor, mau mobil, bawa kendaraan pribadi itu kan kita juga ngisi bensinnya ke siapa, kemana juga kan ada peran politik juga di situ kan gitu kan. Ditutup ya, ditutup ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyikapi sebagai mahasiswa seharusnya kita memang melek untuk dari politik ini karena memang politik akan menentukan arah kehidupan kita gitu. Apapun itu kayak kita nanti misal dari masa kuliah kita mau kerja kemana ataupun dan gimana kan juga ada peran politik juga di situ. Ya nanti mungkin adakah lapangan pekerjaan itu kan 19 juta. ada kebijakan yang lain gitu kan umur gitu kan. Nah, kan juga kebijakan dari mana dari pemerintah juga kan dari peran dari politik juga kan. Jadi sudah harusnya sih memang setiap mahasiswa sekarang itu harusnya melek politik karena nggak mungkin kita hidup tanpa politik. Sekecil pun mungkin dari fakultas ataupun dari keluarga sendiri punya aturan tersendiri kan itu masuk politik juga. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kali ya. Karena kita juga kan sebenarnya apa ya sebagai generasi yang lebih melek juga ya. Seharusnya kita juga punya peran di situ. Jangan sampai kita apatis terhadap hal itu tuh dan kita tuh akan berdampak juga gitu kan generasi selanjutnya gitu. Apalagi buat kita seorang mahasiswa gitu ya. Lanjut, Fani sekali. Apa ya kalau kenapa kita harus melek politik itu pertama menurut aku the very existence dari hidup kita itu sebenarnya politik juga kan. Apakah kita let's say ini maksudnya ini dalam artian politik ya, apakah kita let's say lahir dari suatu hubungan yang diakui negara atau enggak, ayah sama ibu kita apa segala macam itu kan berpengaruh banget. Apakah kemudian kita berhak dapat akta lahir terus nanti kita bisa bikin KTP atau enggak, itu kan semua udah politik gitu ya, dari kita lahir ke dunia ini aja udah politik gitu kan. Terus ketika sekarang konteksnya kita jadi mahasiswa, menurut aku gak perlu takut untuk ngobrolin politik, dan kedua gak perlu takut untuk menyuarakan apa yang menurut kita itu perlu ditanyakan gitu, karena we're seeking for the answer gitu kan. Dan apa ya politik sekarang tuh bisa dibilang menjenuhkan, iya menjenuhkan, tapi kedua ketika kemudian kita nih yang paling bakalan terdampak di masa depan dari sistem politik yang sekarang udah acak-acakan ini, kalau misalnya kita diem dan kita nggak melakukan apapun itu, ya itu juga akan balik lagi ke kita. Ntar kalau misalkan sekarang lo bodo amat sama politik dan lo nggak mau cari tahu apa itu tentang politik apa segala macam, walaupun lo nggak turun demo, at least lo mengedukasi diri lo sendiri kalau itu salah, kalau lo bisa gini gitu. Ntar kalau misalnya tiba-tiba udah keluar terus tiba-tiba
kita harus menghadapi realita dunia gitu, nggak dapat pekerjaan apa segala macam, ya kan itu ujung-ujungnya sih politik lagi gitu kan. Kalian bisa lulus, let's say misalkan ada yang bisa lulus 4 tahun karena sumber dayanya tercukupi, nggak perlu mikirin besok makan apa, nggak perlu mikirin UKT-nya dibayar apa enggak, dia bisa belajar dengan baik gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang baru lulus let's say 8 tahun lah atau misalkan 6 tahun karena backgroundnya ternyata politik gitu, ternyata orang tuanya nggak punya gaji yang cukup, ternyata dia harus sambil kerja, ternyata dia harus apa, jadi kayak semua lini kehidupan kita tuh politik gitu. Jadi pintar-pintarlah mengedukasi diri dengan cara baca terus informasi yang benar dan bermutu kayak gitu. Di mana Bisa semuanya. Persa di sini. Jadi kalau kita gak bisa buat luas, buat paling penting buat diri kita sendiri dulu gitu ya. Jangan kayak anggap pasti politik gak penting aja, gak berpengaruh buat gua ke depannya juga, gak, itu salah berarti ya. Oke, boleh lanjut. Mungkin dari aku ya. Boleh. Kalau misalnya dari tadi teman-teman kan sebagai mahasiswa, kalau dari sisi jurnalis sendiri kan kita ngelihat sendiri ya apa yang terjadi selama ini, kayak mungkin dari yang paling awal itu yang benar-benar menjadi pertanda itu pas kepala babi di Tempo. Habis itu yang paling recent juga itu kartu per CNN dicabut. Habis itu pernah juga waktu itu live stream reporter dari TV One. Iya, terus dia kayak bilang tadinya mengancam tuh sama pas dia tahu dia lagi live stream dan bilang dia dia langsung diem. Kayak gitu-gitu kan, kayak akhir-akhir ini tuh memberikan kita tuh kayak mungkin membuat kita takut gitu ya, tapi ada juga beberapa di mana kita ngelihat artikel-artikel yang mengarah, lah kok malah berpihak ke sana, malah mengarah ke sana, dan itu menjadi kita sebagai personal tuh kayak, wah kita jadi tahu nih kira-kira kita mau menjadikan yang mana sebagai panutan gitu, ada menjadikan jadi lebih banyak insight gitu loh ke kitanya. Kira-kira kita tuh pasti ikut yang ini kan gitu loh. Jadi kayak berhati-hati aja sama berita-berita atau media-media yang leaning ke informasi yang salah gitu. Dan bener yang pertama tadi, untuk mengetahui yang mana yang salah kita harus mengedukasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri yang paling penting itu ya. Jangan sampai salah makan berita gitu, kayak kemakan omongan ini nih, jadi kita udah ikut tergiring opini juga gitu. Boleh lanjut? Aku. Nah, kalau yang diomongin Arya itu sebenarnya kalau di media tuh ada namanya agenda setting gitu. Nah, agenda setting tiap media tuh beda-beda banget. Kayak kalau mereka nampilin berita ini dapat iklan 50 miliar gitu kan, kayak seneng ya media gitu. Maksudnya itu juga untuk kesejahteraan media itu sendiri. Makanya kayak media tuh belum, masih rentan lah gitu untuk mereka punya kebebasan untuk independen gitu dan menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Ya gimana ya. Nah terus kayak soal politik ya, sebenarnya setuju banget dengan diomongin Kak Fuja dan yang lainnya gitu. Kalau politik tuh beneran adalah untuk, maksudnya berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kayak kita masyarakat Indonesia bilang kalau kita ngerasa nggak makan kalau nggak makan nasi, itu tuh sebuah politik juga. Karena sebenarnya dengan keseragaman makanan gitu, itu tuh membuat kita gampang untuk dilaporkan gitu. Maksudnya dimiskinkan juga gampang gitu. Kenapa masyarakat Indonesia kayak dibilang, kayak disaltiin kayak masyarakat Indonesia emang SDM-nya rendah gini-gini. Tapi kan itu sebenarnya adalah politik, karena kita dimiskinkan, kita kita dibodohkan gitu. Maksudnya kita dibuat stuck di situ-situ aja karena tidak ada political will gitu dari pemegang kebijakan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi mahasiswanya, sebenarnya aku ngerasa kita nggak terlalu apatis gitu terhadap politik di Indonesia. Tapi masalahnya adalah di lingkungan kampus itu tuh mereka seperti apatis ke politik kampus itu sendiri, padahal itu juga memegang peran penting gitu dalam kehidupan mereka di kampus gitu. Nah, aku juga bingung sih kenapa mungkin karena jadi akhirnya ketika mahasiswa terkesan apatis, padahal emang nggak tahu sih penyebabnya apa. Akhirnya pemegang kekuasaan itu tidak melalui jalur meritokrasi gitu.
jalur yang sebenarnya gitu. Kayak ya udah, kamu temanku, aku jadiin kabit, kamu temanku aku jadiin BEM Kema atau gimana, kamu temanku jadiin BPM gitu. Kita bisa praktik-praktik di kampus itu tuh sebenarnya sekarang sangat umum terjadi gitu, dan itu menurut aku sayang banget sih. Nggak tahu sih, maksudnya itu perlu didiskusikan Bener, gimana sih Kalau seorang rasa gitu kayaknya iya sih. kan Jadi kayak- udah kayak dianggap lumrah atau Iya. itu udah iya betul. padahal kan itu nggak Iya, sebenarnya ya betul. sebenarnya gitu. Kayak ada yang lebih pantas lagi buat ngedapetin hal itu tapi nggak dapet gitu, kayak gitu kali ya. Yes. Tapi sebelum ke geosentrik nih, aku penasaran gimana sih kalau kalian mandang atau seseorang atau khususnya mahasiswa lah yang kayak apa sih, gue nggak peduli sama politik gitu, kayak nah itu gimana sih tanggapan kalian, kayak gak penting juga politik gitu, ngapain ngikutin politik? Coba deh salah satu aja deh, atau nanti mau ada yang nambahin gak apa-apa deh. Nah, aku rasa nih, karena mereka nih kayak ibaratnya ya, kalau kita memandang adalah kayak kenapa rakyat miskin itu tuh nggak peduli dengan politik, mereka pedulinya makan gitu, karena ya dari pagi nih mereka nyari uang, terus kayak besok makan apa ya, mereka nggak kepikiran Kenapa mereka mereka seperti itu. Terus kayak pemimpin aku sebenarnya baik nggak sih, kayak bertanya-tanya seperti itu tuh nggak ada. Nah, seperti itu juga mahasiswa dibuat kayak gitu juga, karena kita disuruh mikir tugas langsung makan apa lagi? iya itu juga Ntar jajan makan MBG juga nih. benar juga tentang besok makan apa tuh, karena biaya pendidikan kita ya makin mahal. Bahkan ada statement menteri yang sebenarnya ini kebutuhan ini tersier. Iya, kebutuhan yang tidak pokok lah pendidikan, padahal kan ya pendidikan sebenarnya adalah kebutuhan pokok semua orang gitu. Berarti sebenarnya bentuk kayak mereka lebih ini gak sih, gak peduli ke diri mereka masing-masing atau gak peduli ke lingkungan sekitar Sebenarnya gitu apa kali ya? Aku lebih cerita dulu ya. Dikit aja kok ini. Jadi apa ya? Aku tuh punya teman, dia tuh waktu pas semester awal, dia tuh beneran yang kayak, "Ja, apaan sih lo turun-turun demo? Apa sih gak jelas gitu." Nah, tapi di sana kayak aku mencoba untuk memahami kenapa dia kemudian jadi tone deaf gitu, dan kayak dia jadi nggak peduli. Oh, ternyata dia memang hidup dalam lingkungan yang nggak pernah involve dalam politik, yang kayak serba berkecukupan. Iya, Jadi bener-bener, itu kadang- bener-bener, ya. Itu kadang hal tersebut lahir secara unconscious. Jadi kayak secara sebenarnya tuh tendensinya nggak ke sana, tapi karena dia udah terbiasa dengan hal itu, jadi dia menganggap itu tuh hal yang biasa. Sampai pada akhirnya mulai dari Indonesia Gelap tuh, orang yang semester 1 selalu bilang gue yang kayak, "Ya lalu apa lagi sih demo, capek banget tuh." Gitu. Nah, dia tuh pas Indonesia Gelap kayak aku kaget banget, dia nge-repost video yang Indonesia Gelap tuh Garuda Hitam ya. Iya. Udah sampai yang kemarin 17+8 dia kayak aktif repost, dan kayak oh jadi ini ya fungsinya gue mengedukasi dia, karena menurutku tuh kadang kita yang paham dan sadar kalau ini tuh hal yang perlu untuk dilakukan, ya edukasi teman-teman bener. kita yang ternyata masih belum paham akan hal itu, karena sedikit demi sedikit pasti mereka akan mulai terbangun gitu loh awarenessnya. Dan itu kayak satu contoh yang menurutku ya dulu dia kayak sering bilang gue yang kayak, "Apaan sih lo demo lagi, apa tuh lo bikin propaganda lagi, aksi lagi," gitu. Dan sekarang dia kayak udah repost dan kayak udah semakin sadar akan realitas sosial politik kayak gimana. Jadi jangan lupa untuk mengedukasi Iya, teman-teman. bener-bener. juga sih. Betul, karena Ingat aku sih, cerita dikit juga ya, karena dulu pengalaman aku waktu aku sekolah juga kayak aku tuh sebenarnya nggak peduli ke politik gitu. Nah, ternyata pas baru masuk dunia perkuliahan kayak udah kerasa banget impactnya, apalagi yang 17+8 kemarin itu kayak nggak bisa nih, ini kita sebagai seorang mahasiswa kita harus berani menyuarakannya gitu, biar bisa berimpact juga buat seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya itu buat diri kita sendiri juga gitu sih. Betul, benar. Paling aku mau Gitu. nambahin juga dikit cerita. Sama aku juga punya teman kayak Kak Fuja gitu. Waktu aku buka pembicaraan tentang politik, pasti ngejawabnya, "Non sih Mek, ngomongin politik Betul, wae betul, capek." betul. Nah, Iya, gitu kan. betul. Atau enggak, walaupun aku udah mencerdaskan tetap wae gitu si jawabannya juga. Ya da nurangan duit mah urang deui. Maaf ya kalau pakai bahasa Sunda gitu. Nah, tapi maksudnya mereka tuh ngerasanya tuh kayak emang gimana ya, kalau belum kena dampaknya Betul, emang betul. belum ngerasain. Benar. Sampai akhirnya kemarin juga sempat dengan banyaknya Gelombang aksi. gelombang aksi dan segala macamnya, akhirnya mereka sadar gitu. Dan aku juga alhamdulillah gitu, teman-teman aku udah mulai
melek lagi dengan hal-hal kayak gitu. Kalau mereka yang nggak peduli politik nih, kayak aku dulu tuh orangnya kayak gini, ternyata setelah kenal kalian atau orang-orang yang lebih aware itu kayak, oh ternyata tuh ini penting juga ya buat hidup aku gitu. Bahkan kayak temanku, dia tuh dulu tondif banget, terus dia dapet lah keterima magang di DPRD gitu. Terus dia bilang, "Oh, nggak mau di sana gitu." Pokoknya dia akhirnya sampai ke keputusan pribadi dalam hidupnya pun, maksudnya itu kan bagus ya, tawaran yang bagus sebenarnya, tapi dia nggak mau akhirnya karena dia ngerti lah sekarang Indonesia nggak baik-baik aja dan nggak mau terlibat di dalam sana gitu. Kali itu sebuah apa ya, kontras banget gitu antara dia dulu tondif tapi sekarang peduli banget gitu. Bagus sih kata Kak Huja, jadi highlight juga tentang kita harus jangan lelah edukasi. Mungkin lanjut ke geosentrik, tadi belum jawab ya. Jadi sebenarnya setuju banget sama Megan ya. Ada temen aku juga ngomong dia tuh nggak melek politik karena nggak ngerasain dampaknya. Mungkin emang salah satu faktor orang nggak melek politik itu dia nggak bisa ngeliat bentuk fisik dinamika politik di depan mereka atau gimana semua. Jadi ya mungkin lu nggak ngerasa, tapi kalau temen-temen lu pasti ngerasa juga kan. Dan lu mungkin pasti bakal ngerasa juga walaupun nggak sekarang, dan itu jadi ironi juga. Makanya harus dibenerin juga sebenarnya mindset di dinamika politik tuh sebenarnya nggak sekarang banget kejadiannya, bakal jauh dan itu bakal ngefek ngikis lama pelan-pelan. Betul. Berarti kayak politik tuh jangka panjang, bukan jangka pendek doang gitu. Jadi sekarang kita serang-serang, siapa tahu kedepannya kita nggak tahu kan kayak gimana karena dampak dari politik ini gitu. Revolusi. Nah mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kan di era zaman sekarang tuh media sosial ataupun perkembangan zaman tuh udah pesat banget ya. Nah apalagi dengan adanya platform-platform digital gitu kan. Nah kira-kira nih seberapa penting sih platform digital tuh bagi pers mahasiswa, dan menurut Akang Teteh semua platform digital yang apa sih yang paling efektif? Siapa dulu nih? Mungkin dari Wartakema dulu kali. Oke, kalau melihat yang paling penting tuh dari sekarang emang engagement yang paling tinggi itu memang di Instagram sih. Iya, dimana kita bisa melampirkan foto dan tulisan juga sekaligus. Jadi kayak berguna banget bagi kita persma yang emang udah turun ke lapangan dan menulis liputan di situnya juga. Dan dari situ juga pun kita bisa nemuin orang-orang yang kayak sebelumnya belum pernah berinteraksi tapi udah pernah baca dan pasti seenggaknya tahu dengan berita yang dibahas ataupun dengan persma itu sendiri. Itu jadi sangat signifikan sih kalau misalnya menurut aku. Dan sebenarnya kita dari Wartakema juga punya web, tapi jarang gitu loh yang bilang kayak tahu dari web gitu. Selama ini tuh tahunya dari IG gitu-gitu sih biasanya. Mungkin karena orang udah malas baca artikel panjang-panjang web gitu kali ya, jadi kayak udah ada di Instagram, karena kan di Instagram sekaligus juga ada gambarnya gitu-gitu kali ya. Tinggal slide Betul. aja gitu sih. Dari Vanis? Sama sih Instagram ya, rata-rata betul. kayak gitu. Instagram juga berarti ya. Saya sama ada generasi juga. Instagram semua aja gitu. Padahal kan ada yang lebih viral kayak TikTok gitu kan sekarang, kayak kita sebagai generasi Gen Z lah ya, kan banyak juga ya generasi-generasi muda yang bikin konten di TikTok, kan itu juga bisa kita jadiin buat wadah mengedukasi atau memberikan informasi ke masyarakat gitu. Tapi menurut aku ya, ini nggak hal jelek, cuman kultur ngebaca website yang artikel panjang tuh nggak pas TikTok tuh ada. Oh, Bukan hal yang jelek. betul. Berubah nge-shift aja arahnya kayak gitu. Dan mereka beralih ke apa ya, dari media berita ke influencer gitu kalau di TikTok tuh kayak nah dari ini ngomong gini gitu, kayak mereka lebih percaya kepada influencer. Dan juga ada kayak platform kayak apa ya, kalau misalnya di Twitter tuh suka ada singkatin aja atau intinya deh. Iya tuh kan kayak apa namanya, bahasanya lebih interaktif, habis itu lebih padat juga, tapi kan kita yang sebagai yang apa namanya infonya lebih kredibel dan udah dapet source secara langsung tuh kayak dia lidah lebih cepat gitu loh jadinya. Tapi ya gimana, kita harus menyesuaikan kan akhirnya, walaupun kayak apa ya, kalau menurut aku nih ranking minat baca kita tuh bawah banget kan. Nah, tapi kita tuh bangsa yang pengen ya udah kita singkatin biar orang tuh baca atau biar orang tuh dapat info tapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Padahal kan
ya harusnya dengan kita bikin berita yang panjang berimbang gitu mereka bisa baca, memaksa mereka baca gitu. Tapi ya gimana lagi, kita harus dari dua-duanya lah. Kalau dari DJ sih gitu, dari dua-duanya, ya Instagram jalan, website jalan gitu. Berarti kayak lebih beradaptasi aja gitu Iya, ya terhadap benar. Dan yang menurut aku menarik banget tuh adalah fitur add yours Nah, di oh, Instagram. Itu menarik banget sih. Kayak kita bisa masif Betul. information Penyebarnya gitu. banyak banget. Karena kayak ikut repost juga gitu repost kan, terus ikut kayak, iya. jadi rame gitu kan, jadi Benar. orang-orang banyak yang tahu juga gitu. Mungkin dari yang lain ada tambahan dari Kang? Sebenarnya kalau dari TikTok tuh menarik sebenarnya, karena untuk penyampaian informasi itu bisa dikemas secara menarik juga gitu. Karena Betul. kayak misal kayak sekarang mungkin ada juga yang bacain berita tuh langsung orangnya langsung gitu, bukan cuma kita harus baca berita tapi kita dibacain beritanya gitu. Sebenarnya bagus juga untuk Bener, TikTok itu. Tapi mungkin kalau dari kita sendiri, kalau untuk dari Genera mungkin belum sih sebenarnya untuk masukkan ke sana gitu. Iya Kalau sebenarnya TikTok kalau dari tuh. generasi juga ada TikTok, cuman bukan khusus buat berita gitu, cuman yang have fun aja sebenarnya. Betul. Ya menembus algoritma mereka tuh Ah, kayak iya, agak susah susah. ya. Saya bikin mereka, oh ternyata ada Persma Genera, ternyata ada Vonis kayak gitu ya. Menarik sih, berarti mayoritas yang paling efektif tuh mungkin dari Instagram kali ya, apalagi udah ada fitur add yours gitu-gitu. Mungkin udah mau pertanyaan-pertanyaan terakhir kali ya, udah lama banget ya kita ngobrol dari tadi. Kode mulu nih. Kira-kira quotes, ada gak sih quotes singkat yang merepresentasikan kalian sebagai pers mahasiswa? Singkat aja gak apa-apa gitu. Aduh, Pari teguh nih. Atau kayak kata-kata atau apa gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini gitu. Boleh dari siapa dulu nih? Tuan rumah lu. Oke, tuan rumah dulu. Quotes ya. Apa untuk Quotes singkat yang merepresentasikan kita tuh sebagai pers mahasiswa. Aduh, kayaknya udah ada yang kepikiran atau belum nih? ini deh. Enggak deh. Oke. Kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya memang punya akses yang lebih baik juga untuk mendapatkan informasi, tapi setidaknya kita juga harus memilih dan memilah berita ataupun informasi yang benar. Jangan sampai kita kita pun punya titel mahasiswa gitu. Bukan siswa lagi gitu, kita juga punya titel itu tuh ya kita jadikan sebagai acuan tersendiri kalau kita tuh punya intelijennya tuh lebih baik daripada yang lain. Dan sampai kita sebagai mahasiswa kita terdampak oleh berita hoax ataupun opini liar dari tadi yang mungkin kita dan lainnya gitu kan. Gak usah dikecilin lah. Jadi ya setidaknya kita mempunyai akses yang lebih baik, jangan sampai kita sampai terbawa arus ke sana gitu. Tuh. Lanjut, siapa nih? Apa ya, kalau dari aku mungkin the pen is mightier than the sword. Jadi kita bisa mengubah gede banget ya bahasanya. mengubah mungkin mahasiswa atau yang lainnya dengan tulisan, karena kan kita pasti selalu menulis kan. Dengan menulis kita ada dan pasti kita bisa memberikan satu dampak baiklah untuk masyarakat. Dan pastinya karena kita sebagai mahasiswa, aku selalu ingat kata-kata dari Bung Hatta. Katanya tuh gini, kalau tanggung jawab utama dari kaum intelijensia itu adalah mengatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Jadi tulislah apa yang benar dan selalu kedepankan fakta-fakta untuk memberikan suara-suara pada orang-orang yang memang butuh untuk disuarakan sih. Betul. Dari Warta Kewa mungkin? Aduh, apa yang aku pikiran, tapi yang selalu yang muncul di kepala aku tuh ketika malam-malam sebelum aksi tuh biasanya kan mendatang-datang siapa yang datang dan kayak deg-degan dikit gitu tuh, kayak nyawa kita tuh lebih penting daripada berita gitu. Dan itu yang harus selalu kita kedepankan, karena kadang kalau misalkan udah di aksi tuh kayak ke bawah arus gitu ya, terus kayak pengen ke depan, pengen loncat dia gitu kan, tapi kayak kita juga harus ingat kalau misalkan satu, kita nggak dibayar itu, terus yang kedua ya kita juga punya nyawa kita sendiri yang harus diselamatkan. Dan aku rasa itu kayak nggak kalah pentingnya sama memberikan informasi kepada halayak luas kayak gitu. Duh. Yang tiga mungkin yang cowok aja kali ya, yang cowok dulu kali.
Oke. Ya sebenarnya gue mau dong informasi itu buat temen-temen di sini yang emang belum melek politik juga misalnya. Ya coba-coba aja lah baca-baca informasi yang ada. Jangan sampai ntar kalian baru merasa konsumsi informasi dilarang, kalian baru merasa penting informasi. Betul banget. Jadi coba-coba aja, banyak baca-baca, banyak ya nggak usah baca-baca yang komprehensif dulu, yang singkat aja mungkin dulu. Jadi biar kalian like juga, biar kalian tahu apa yang terjadi di sekitar. Oke. DJ. Oke. Bener bener sih, setuju gitu. Retweet. Tapi jangan lelah lah untuk bersuara, dan jangan apa ya, jangan melupakan mereka yang butuh kalian suarakan. Ya, tapi bersuara aja tidak cukup, menulis lah. Jangan sampai peran kita digantikan oleh AI. Aduh. Gitu kan. Udah beres? Oh, satu lagi ya? Belum. Mungkin kalau aku pengen ngasih kata-katanya buat staff-staff kami mungkin ya, karena mungkin kita tidak dibayar dan tidak ada Betul, tuntutan, betul. maka kita bisa bebas gitu di situ tuh. Berekspresilah sebebas mungkin gitu, karena nggak ada tuntutan, karena memang tidak dibayar gitu. Maksudnya jangan capek-capek berkarya lah gitu, teruslah berkarya buat kita juga nanti akhir-akhirnya mah. Jadi Beranilah bersuara. Bersuara. Ya, betul. aku jadi inget pesen ini. Selama masih mahasiswa, bebas-bebasin lah Nah, bersuara. iya, Sebelum iya, nanti betul. bekerja, kita harus diatur oleh kantor. Nah, Betul. Itu dia. Yes. Semakin banyak tuntutan yang Iya, ada itu ya. dibatasi. Betul, pasti. dibatasi. Jadi intinya mungkin lebih ke berani menyuarakan sesuatu yang benar gitu, nggak usah takut ataupun takut akan hal-hal yang lainnya gitu, dan jangan berhenti untuk berkarya ataupun menulis gitu ya. Apalagi walaupun di zaman sekarang ini udah canggih banget, kayak kita mau bikin ini, tolong bikinin ini, bisa kayak AI gitu, jangan sampai kayak gitu gitu. Nah ini kan tadi udah quote, sekarang pesan untuk jurnalis di Indonesia nih, khususnya jurnalis kampus, buat kita nih, dan kata-kata motivasi untuk mahasiswa baru agar tertarik nih bergabung di mahasiswa gitu. Motivasi untuk diri sendiri. Nah ini kayak harus gong banget nih biar maba-maba biar pada join ke LPM masing-masing. Siapa dulu yang paling pertama? Tuan rumah. Boleh kamu kan? mungkin motivasi dari aku ya, sebenarnya LPM tuh seru banget kalau kata aku mah, apalagi kalau udah turun adrenalinnya pasti kerasa gitu. Betul. Makanya aku ya pokoknya join aja lah, makin ada keren pokoknya mah. Keren emang keren. Keren. Sama Biar lagi nyoba. mungkin tadi yang dari warga Sakema gitu kan, kita menyuarakan suatu informasi dan mendapatkan apresiasi dari orang lain itu kayak rewarding juga kan. Jadi mungkin itu yang bisa jadi motivasi teman-teman kalau misal jadi jurnalis, itulah rewarding yang akan dirasakan gitu. Karena apa ya, kayak beda aja gitu rewarding dari apresiasi dari orang lain itu, apalagi dari orang yang gak kenal sebelumnya gitu. Betul. Itu sih Kayak berasa bangga tersendiri gitu buat diri kita. Berita aku dibaca sama yang ini gitu, sampai ke kampus sebelah gitu kan, itu sebagai kebanggaan juga berarti ya. Lanjut dari geosentrik kali. Dari geosentrik ya mungkin dari si pers udah ya. Kalau misalnya buat maba FTG pasti tahu kalau misalnya nanti masuk biologi, kayak emang paling seru tuh siapa, dan ya pokoknya internal kita keren mungkin yang lagi serius, dan di sini kita nggak serius mulu, kita juga fokus juga ke staff kita, ke kru kita, jadi kalian bisa berkembangnya lebih enak, lebih nyaman gitu. Kita nggak ngurusin politik mulu kok, kita juga ngurusin kita gitu kan. Iya. Boleh lanjut DJ atau Fonis atau Fonis. Bisa dulu. Jadi Kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya ya, mahasiswa Vkom tuh selalu ngerasa DJ tuh serius gitu. Betul. Betul aja. Emang mahasiswa kau masa Anggap aja dulu. Walaupun nggak keterima. Tapi kan sebenarnya enggak kok guys, maksudnya DJ tuh kita have fun juga kok, dan
Kalau tentang konten-konten nyari have fun juga kita butuh kalian gitu, makanya join DJ biar ada konten-konten have fun gitu loh gitu. Terus kalau kita serius terus kita kritis bukan berarti kita nggak have fun, kita nggak have fun. Kalau kita have fun bukan berarti kita nggak kritis gitu loh, tidak bertolak belakang gitu loh gitu. Biar nggak ngurusin akademik aja gitu kali ya. Enggak iya bener lagi. Oke, lanjut. Fonis atau Martakema? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya pandangan yang khusus atau kayak aku rasa isu ini harus lebih di pay attention dan itu tuh Persma tuh bisa menjadi salah satu wadah kalian gitu loh, dari mana kita bisa nulis dan ngeliput dan kalian bisa mendalami situ lebih dalam gitu. Dan bener banget kata-kata Kang Tete tadi, pokoknya kita juga berusaha. Kalau aku megang prinsipnya sendiri atau kalau misalkan aku ngelepas anak-anakku buat liputan, aku rasa merekanya harus oke dulu gitu loh. Jadi kayak harus memastikan dulu dan merekanya apakah sudah siap, dan kalau misalkan ada mereka yang mau tanya pasti boleh banget, banyak banget yang bisa ditanya gitu loh dari kita juga, dan kita sangat bersedia buat membantu kayak gitu. Jangan malu bertanya gitu ya, karena nanti susah di jalan. Betul. Boleh terakhir? Apa ya? Apa ya, kalau dari aku sendiri sih buat teman-teman mahasiswa, ikutan Persma tuh nggak ada ruginya, karena pertama kita belajar nulis, kita belajar bicara, terus kita juga belajar untuk mengobservasi lingkungan di luar. Jadi ini kayak best deal banget sih menurut aku ya masuk Persma, dan pasti teman-teman di sini akan banyak belajar tentu saja dan mencari keadilan yang tidak akan pernah bisa dimatikan. Keadilan yang tidak bisa dimatikan itu gongnya ya guys gitu. Wah, keren-keren banget. Berarti pesan dari Akang Teteh kita dari LPM yang ada di Unpad. Jadi aku harap buat teman-teman atau sobat JKS semuanya bisa memilah-milah ataupun mengambil hal-hal yang menurut kalian itu baik dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing gitu ya. Nah, gak kerasa ya udah panjang banget perjalanan kita dari tadi ngobrol. Kayaknya udah berapa jam gitu kali ya. Semoga obrolan kita sekarang ini tuh menjadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah gitu, terutama buat teman-teman mahasiswa Unpad yang mungkin nanti tertarik juga buat terjun di dunia jurnalistik kampus gitu, karena lewat pers mahasiswa ini tuh kita bisa belajar banyak hal gitu. Kayak yang dibilang sama Kak Fuja tadi, kita berpikir kritis juga bisa, terus kayak peka terhadap isu-isu yang ada di kampus, dan kita juga nggak cuman ngurusin itu doang kok, kita juga ngurusin internal kita biar nanti kerjanya lebih bagus ke depannya gitu. Mungkin cukup segitu juga ya pesan dari aku juga dan Akang Teteh LPM semuanya. Aku ngucapin makasih banyak kepada Akang Teteh semua udah mau sharing-sharing dan udah hadir juga di GCast kita kali ini, dan juga buat teman-teman semuanya makasih juga udah setia ngedengerin kita. Sampai ketemu di GCast selanjutnya. Dadah.